Pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi Pak Sugiat dengan kemudian praktik korupsi yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama ataupun panjang. Muncul kemudian pertanyaan besar, bagaimana praktik semacam ini bisa berjalan bertahun-tahun tanpa terdeteksi atau dihentikan oleh sistem pengawasan internal. Komisi 13 sebagai mitra dari Kementerian ini, Pak, selama ini apakah kemudian mendapatkan laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di imigrasi? Ya, yang pertama bahwa harus dipahami Komisi 13 ini komisi yang baru. Baru pada periode 2024-2029 ini ada di DPR. Sementara kasus ini kan dimulai dari, kalau tidak salah tadi, dari 2022. Kan. Baru sekitar 2 tahun lah kita menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI khusus untuk Komisi 13. Salah satu mitranya adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga adalah kementerian yang baru. Di periode sebelumnya ini masuk dalam Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pada pemerintahan Pak Prabowo, Kementerian Hukum dan HAM itu dipecah menjadi 4 kementerian. Ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada semangat kenapa ini dipecah agar masing-masing bidang itu bisa fokus mengelola tanggung jawabnya. Selama katakanlah hampir 2 tahun kami menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI di Komisi 13, memang kita beberapa kali mendapat laporan, aduan terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi, katakanlah di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya di imigrasi. Kalau kita tidak salah ingat misalnya, di tahun 2025, di bulan Februari, ada kasus yang sama. Itu terjadinya di Bandara Soekarno-Hatta. Ada warga negara asing itu memviralkan bahwa mereka diperas, dipaksa untuk memberikan pungli di keimigrasian Soekarno-Hatta. Pada saat itu kita sebagai anggota DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Imigrasi. Dan kita ingatkan, memang fungsi kita kan hanya sebagai pengawasan mengingatkan mitra kita bahwa ini, tolong diperbaiki. Memang pada saat itu tidak sampai ke penyelesaian penegakan hukum. Penyelesaiannya di pembinaan internal. Ada hampir semua pada saat itu aparatur keimigrasian di Soekarno-Hatta dicopot. Saya pikir itu bisa menimbulkan efek jerah kan. Ternyata memang persoalan atau kasus ini ternyata sudah sangat lama dan sistemik seperti yang dikatakan oleh juru bicara KPK tadi. Pun setelah itu ya banyak juga peristiwa-peristiwa yang hampir mirip. Terakhir kemarin misalnya peristiwa SDU WHP, surat dukungan working holiday untuk Australia kan, ada sekitar kuota 5.500, ternyata ribut sampai ke di media sosial viral, bahkan menjadi atensi internasional pada saat itu kan. Kita panggil juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sampai kita berkolaborasi dengan Ombudsman dan BRIN untuk mengaudit alat teknologi yang digunakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk praktiket itu. Memang pada saat itu ada temuan ini terkait dengan digitalisasi sistem tadi ya. Memang pada saat itu ada temuan bahwa walaupun ini secara mekanismenya digital, tapi kunci dari klik tadi, kunci dari operator digitalisasi tadi ya oknum juga kan. Lagi-lagi balik ke oknum. Walaupun pada saat itu belum selesai lah prosesnya. Artinya menurut Anda dengan adanya praktik seperti ini berlangsung lama, kegagalannya ada di mana? Ya, saya lanjutkan ya kan. Saya pikir memang ya pertama tadi moral hajat tadi kan. Dan kami sebagai anggota DPR RI yang punya fungsi pengawasan, kita sekarang sudah membentuk panja keimigrasian untuk membantu. Ini kan dirjen yang baru, ini kan baru dilantik kan. Memang dari awal Pak Prabowo itu kan dirjennya masih PLT, belum definitif. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu Kementerian Imigrasi sudah mendapatkan dirjen yang baru yang definitif, yaitu sahabat kita Pak Endar Sam. Komitmen kita sebagai mitra ya kita membentuk panja agar tata kelola keimigrasian di dirjen yang baru ini bisa transparan, bisa akuntabel, dan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Karena memang berkali-kali ya kita sebagai Komisi 13 mendapatkan informasi itu. Dan sebetulnya kan kita bersyukur juga ada OTT KPK, karena kalau dari penjelasan juru bicara KPK tadi ini kan sudah sangat lama dan ya sistemik dari mulai paling bawah kepala imigrasi, Kanwil, bahkan mungkin salah satu direktorat di kantor imigrasi sampai ke Wamen yang mungkin pada saat itu sebagai dirjen. Ya kita berharap ini kan sangat memalukan sebetulnya. Di saat Pak Prabowo, sekali lagi, di saat Pak Prabowo yang berkali-kali ingin membangun kekuatan diplomasi ke luar negeri, bagaimana menarik investasi sebanyak-banyaknya ke dalam negeri, tapi saat yang bersama beliau kembali ditikam dari belakang, ada aparatur kementeriannya yang seharusnya menjaga citra Indonesia, itu malah mempungli warga negara asing. Kan ini kan bisa menjadi citra yang jelek di dunia internasional untuk menghambat investasi. Saya pikir
Ini harus disikapi secara serius. Kita dukung, Komisi 13 mendukung KPK untuk menuntaskan setuntas-tuntasnya. Kalau memang ada indikasi bahwa bukan hanya di dalam kelompok atau sindikat ini saja, silahkan dibongkar supaya tidak terulang lagi di kemudian hari. Oke, baik, saya akan beralih ke Prof. Trubus. Tadi dikatakan ini mengenai imigrasi, bagaimana kan ini bukan hanya sekedar layanan administrasi publik, tapi kan kemudian pintu gerbang masuk dan keluar orang asing, instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang seperti itu. Sementara pemerasannya terjadi di sistem digitalisasi pada pelayanan publik. Ini termasuk pada soal uang ACC Klik ini sendiri. Prof. Trubus seperti apa menanggapinya? Iya, ini menanggapi bahwa terjadinya kasus ini mengindikasikan pertama bahwa ada reformasi birokrasi di kementerian ini, imigrasi itu belum berjalan optimal. Artinya masih banyak, kalau mau dikatakan gagal ya tidak semuanya gagal, tetapi memang indikasi ke situ bisa publik mengatakan itu ada kegagalan di situ. Karena apa? Karena ternyata pelayanan publik dipakai untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum seperti memeras, gratifikasi misalnya dan sebagainya, hal-hal yang sudah tertuang di dalam pemberitaan dan disampaikan oleh KPK itu. Yang kedua, Mbak, itu adalah bahwa permainan ini kan mengindikasikan bahwa kita sudah merencanakan semua pelayanan adalah SPB, sistem pelayanan berbasis elektronik, semua digital. Aturannya sudah seperti itu. Tetapi ternyata sistem digital ini punya kelemahan lagi. Ada celah yang dipakai di mana kemudian di situ ada klik-klik aja pakai ada cuannya gitu. Nah, ini cuan ini yang menyebabkan kemudian publik melihat segala sesuatu yang bersifat pelayanan publik di Indonesia itu jadi berbau yang namanya ya setoran jadinya, Mbak, itu setoran. Nah, ini yang menurut saya jadi kesannya jadi buruk kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini kebetulan kaitannya dengan imigrasi. Imigrasi kaitannya dengan lalu lintas orang asing dan sebagainya, ada investor dan macam-macam lah ya yang terkait dengan citra Indonesia sendiri. Karena ini menjadi hal yang sangat tidak semata-mata itu perilaku individu yang kemudian saling pengepulkan rekening-rekening pengepul dan sebagainya, bukan masalah di situ. Masalahnya adalah bagaimana kemudian kita pembinaan, pengawasan. Jadi problem besar. Artinya apa di situ? Misalnya di sini ada inspektor, atau dijelaskan inspektor harusnya melakukan tindakan. Kan gitu. Apakah dia ada ketakutannya namanya jeruk, minum jeruk misalnya karena memisah temannya sendiri. Ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dikatakan istilahnya ya menyedihkan dalam pengertian bahwa segala sesuatunya kemudian seolah-olah dibiarkan gitu kan. Ini pembiaran ini yang menjadi buruk. Yang keempat menurut saya yang penting sekali diamati adalah bahwa korupsi ini adalah sesuatu yang istilahnya bukan barang baru sebenarnya. Kalau cara-caranya memang modusnya itu, Mbak, modusnya ada yang mengatakan lebih canggih. Tapi sebenarnya ada bau-bau amatiran juga. Karena apa? Karena sudah ada peran-peran yang disengaja kan, sengaja dari sisi mensrea udah kelihatan, dari aktus reusnya kelihatan, apalagi kausalitasnya kelihatan. Yang keempat dari sisi keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, tadi tingkat yang atas sendiri ada kisah malaikat, yang satu ada band gitaris, vokalis dan sebagainya, dari OB sampai ini kan sesuatu yang sifatnya kemudian kita patut menduga publik mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam imigrasi ini menjadi potret terhadap persoalan-persoalan di kementerian lembaga yang lain gitu loh. Ini yang harus kalau saya menyambung Pak Zat ini harus dituntaskan sampai clear itu, Mbak. Gitu. Nah, berbicara mengenai peran masing-masing, saya akan kembali ke Mas Budi. Mas Budi, ini mengenai peran masing-masing, alur perintah dari atas ke bawah, sistem setoran uang dari bawah ke atas, dan kemudian ini perputaran uang yang terjadi selama ini seperti apa sebetulnya? Tadi kan dikatakan oleh Pak Sugiat bahwa agar kasus ini, perkara ini diusut secara tuntas. Ya, betul Mbak Fitri. Jadi memang upaya itu kemudian kami lanjutkan pasca ditetapkan untuk naik ke tahap penyidikan, para tersangka sudah kami tetapkan, kemudian kemarin juga kami secara langsung melakukan giat penggeledahan. Dalam penggeledahan itu kami mengamankan sejumlah barang bukti, baik dalam bentuk aset ya, beragam juga ini asetnya, ini juga menggambarkan bahwa uang yang beredar dalam konteks hasil dugaan tindak pemerasan itu luar biasa, gitu kan. Karena memang tempusnya memang cukup panjang, kemudian dari sisi nilai uangnya juga sangat besar ya, karena kalau kita coba bandingkan misalnya di perkara di Kemenaker yang mirip begitu ya, terkait dengan proses pengajuan izin warga negara asing, kalau di Kementerian Ketenagakerjaan itu hanya khusus tenaga kerjanya. Jadi warga asing yang ingin bekerja di Indonesia. Nah, kalau di imigrasi ini skalanya jauh lebih besar, Mbak Fitri, karena memang siapapun yang masuk gitu ya,
yang butuh kitas, butuh kitab. Artinya ketika seorang tenaga kerja dari negara asing membawa keluarga, maka satu keluarga itulah yang butuh surat keterangan dari keimigrasian. Jadi memang secara skala ini sangat besar. Kemudian tadi juga disinggung Pak Sugiat sama Pak Trubus ya mengenai ironis ketika korupsi ini terjadi di pintu gerbang NKRI. Ini tidak hanya soal korupsi, tidak hanya soal keuangan negara yang terdampak, kemudian ekonomi di saat Pak Presiden banyak melakukan langkah-langkah diplomatik untuk mengundang para investor asing masuk ke Indonesia. Tapi ini juga soal citra dan reputasi Indonesia di mata internasional, gitu ya. Begitu masuk di gerbang Indonesia sudah ada pungli, sudah ada pemerasan. Nah itu cukup miris ya dari perkara ini kami melihat demikian. Artinya kami masih akan terus menuntaskan Mbak Fitri, menuntaskan tidak hanya terkait dengan penegakan hukumnya, tapi nantinya kami juga akan masuk melalui langkah-langkah pencegahan. Kita akan dampingi dan kami sangat terbuka juga untuk berkolaborasi nantinya supaya hal-hal demikian tidak kembali terjadi ke depannya. Begitu Mbak Oke. Fitri. Mas Budi, menuntaskan artinya apakah ada kemungkinan penetapan tersangka baru selain 8 tersangka yang sudah ditetapkan saat ini? Ya, tangkap tangan itu selalu menjadi pintu masuk bagi KPK, Mbak Fitri, sehingga sangat terbuka kemungkinan untuk kami terus melakukan pengembangan. Bahkan pasca kemarin kami mengumumkan terkait dengan perkara ini naik ke penyidikan, kemudian beberapa tersangka kami tetapkan. KPK kemudian juga langsung mendapatkan banyak informasi dari masyarakat, tentu ini juga respon positif yang kemudian speak up, memberikan informasi terkait dugaan-dugaan pelanggaran serupa yang ada di sejumlah daerah. Ya, nanti kita akan lihat konstruksinya seperti apa, apakah memang betul unsur dugaan tindak pidana korupsinya itu cukup kuat, nanti kita bisa kembangkan ke arah sana. Ya, nanti kita akan perluas lagi penyidikannya supaya ini bisa betul-betul mengangkat akar masalah. Harus sampai akarnya kita angkat supaya permasalahan soal keimigrasian ini bisa terungkap ke permukaan sehingga nanti pencegahan masuk itu sudah betul-betul konkret. Tidak ada lagi celah-celah yang kemudian memberi kesempatan para oknum ke depan melakukan tindak pidana korupsi. Begitu Mbak Fitri. Baik, Bapak-Bapak, jika ini ingin diusut tuntas sampai ke akar masalah, artinya siapa ataupun pihak mana lagi yang harus dimintai keterangan oleh KPK dan bagaimana kemudian langkah KPK, apakah kemudian harus menerapkan pasal TPPU? Nah, tahan dulu jawaban dari Bapak-Bapak karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.